living variable. Sementara untuk variabel keluar, variabel masuknya, ya, jadi dia dipilih berdasarkan variabel non basis, ya, dengan ini. Jadi ada dua yang menjadi entering variable. Yang pertama adalah variabel dengan rasio positif terkecil untuk kasus min, dan untuk kasus max rasio dengan absolut, variabel dengan absolut terkecil. Oke, jadi selalu yang terkecil. Kalau misalkan di minimum, kasus minimum, maka yang positif terkecil. Kalau di kasus max, kenapa ditambahkan kata absolut? Karena biasanya ada tanda negatif. Ya, jadi diabsolutkan atau dipositifkan. Ya, jadi tetap saja dia positif terkecil. Oke, kita lihat di contohnya. Ini saja yang membedakan. Yang dua yaitu living variabelnya dan entering variabelnya. Contoh, ini adalah kasus minimum, di mana kasus minimum itu ada tanda lebih besar. Kalau misalkan kasus minimum, berarti kita akan menggunakan variabel artifisial. Oke? Jadi akan ada di sini variabel artifisial, sehingga butuh big M. Untuk menghindari big M, maka kita akan menggunakan yang namanya dual. Kita ubah dulu menjadi dual. Oke, ini diubah menjadi lebih kecil, supaya nanti tinggal variabel slack. Ya, jadi semua dikali dengan -1. Oke. Ini adalah bentuk dualnya. Ya, ini masing-masing dikali dengan -1, hasilnya seperti ini. Yang kendala kedua, maka didapatkan nilai -x1 min x2 berubah jadi lebih kecil. Ini kan aturan dalam matematika. Kalau dikali dengan bilangan negatif, dari tanda lebih besar menjadi lebih kecil. Berikutnya yang persamaan ketiga. Maka di sini kita sudah lihat bahwa bentuknya sudah berubah semua menjadi lebih kecil. Nah, kita ubah ke dalam bentuk baku. Jadi hanya masing-masing membutuhkan variabel slack tanpa variabel buatan. Ini yang kemudian kita masukkan dalam tabel. Jadi kita langsung masukkan ke dalam tabel simplex. Ya, jadi seperti ini tabel awalnya. Oke, jadi sama yang kemarin. Yang membedakan di sini adalah penentuan variabel masuk dan variabel keluar. Oke, jadi kalau kemarin kita tentukan dulu kolom, pivot, kemudian baris pivot. Ini kebalikannya. Yang baris dulu. Yang baris dulu kita selesai tentukan dengan mencari yang paling negatif. Oke. Di sini kita lihat ada -27, -21, dan -30. Yang paling negatif itu adalah S3. Oke. Jadi ini adalah nilai yang paling negatif. Kemudian setelah itu kita menentukan yang ini tetap yang menjadi variabel keluar. Sekarang kita tentukan yang variabel masuk berdasarkan rasio terkecil. Oke, rasio positif terkecil. Ini kita bagi antara yang tadi baris pivot dengan yang nilai Z. Diulangi, yang nilai Z dibagi dengan nilai ini, yang baris pivot. Maka di sini -4 bagi -1, -2 bagi -2. Ini yang nilainya kita bagikan karena 0. Oke, jadi yang merupakan ini yang di luar variabel basis, ya jadi kalau basis ini kan ada 3, S1, S2, dan S3, berarti yang non basis X1 dan X2. Maka kita pilih di sini yang mana bisa menjadi variabel masuk. Oke, yang mana di sini yang paling kecil adalah X. X berapa? X2. X2, benar. Oke, maka X2 nanti yang masuk di tabel berikutnya. Yang keluar adalah S3. Oke, kita lihat di iterasi berikutnya. Ya, jadi ini adalah entering variable dan ini adalah living variable. Sekarang sama, cari lagi di sini ada S1 berdasarkan nilai kanan paling negatif diperoleh -12, berarti ini adalah baris pivotnya. Untuk kolom pivot ya sama, berarti yang S1 dibagi yang Z dibagi dengan S1. Kita perhatikan di sini. Di iterasi ini, iterasi 0, iterasi 1, yang mana merupakan variabel non-basis. Yang non-basis adalah -3,
Dari mana? Yang mana minus 3? Ingat, variabel basisnya ada 3. Yang di iterasi 0 ini, S1, S2, dan S3. Di iterasi ke-1, S1, S2, dan X2. Berarti sisanya itu adalah non-basis. Berarti yang mana non-basis? X2. X2. Ibu ulangi. Yang basis itu adalah S1, S2, dan X2. Ini nih. Iterasi 1. Ya, ini iterasi 0, ini iterasi 1. Berarti yang mana non-basis selain ini yang 3? Z, Bu, Z. Z itu adalah fungsi tujuan. Basis X1. X1, yang mana lagi? S3. X2 masuk di basis. Jadi X1. X1 S3. dan S3. S3. Oke, ulangi. X1 dan S3. Berarti kita lihat dari ini, X1 dan X3, yang mana paling terkecil? Adalah X1. X3. Kelihatan, Dik? Satu. Ini kan 15 bagi 11 itu tidak sampai 2. Ini 2. Berarti dapat lagi kolom pivotnya. Maka yang masuk itu adalah X1, nanti di iterasi berikutnya menggantikan S1. Oke, kita lihat di iterasi kedua. Oke, iterasi kedua, ini masuk X1-nya. Oke, dan selanjutnya kita cari lagi yang paling negatif. Oh, ini masih ada negatif. Berarti ini lagi yang menjadi baris pivot. Kolom pivot dibagi lagi. Z dibagi dengan S2. Oke, kita lihat ini yang menjadi variabel basis. Berarti yang mana non-basis? S3. Yang mana S3 dan S1. S1. Kita perhatikan di sini S1 dan S3. Yang paling terkecil adalah S3. S3. Oke, berarti masuk lagi S3. Ya, jadi setelah di iterasi ketiga ini sudah tidak ada negatif, berarti selesai. Ya, jadi ini lebih mudah kalau kita kerjakan dengan dual karena kita tidak membutuhkan lagi yang namanya big M. Kalau kemarin kan agak membingungkan lagi menghitung big M-nya. Oke. Jadi ini sudah selesai. Bisa kita simpulkan bahwa nilai yang paling maksimum itu adalah, ini tadi minimum atau maksimum? Maksimum di 48. Udah, kita cek dulu. 0, 30, dan 40. Ya, jadi ini sudah optimal. Ini sudah tidak bisa ini sudah tidak bisa ada lagi yang lebih besar dari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan dari sini? Yang tadi, Bu, yang iterasi ke-1. Dari mana itu min 11, Bu? Intra. Yang mana? Yang sebelumnya, Bu. Iterasi ke pertama. Sama. Oke, yang mana? Ya, dari mana itu min 11 tadi? Minus 11. Mana minus 11? Yang tadi. Yang di X1. Ya ini, Bu. Min 11/5. Dari mana itu min 11-nya, Bu? Ini? Iya. 15/11. Oke. Yang S1-nya, Bu, yang baris pertamanya dari mana? 11. Baris pertama. Ini nih ya? Iya. Oh ya. Ya, jadi sama sebenarnya dengan rumus yang kemarin di mana kalau kita, oh ya ini tidak jelaskan lagi tadi secara rinci, oke. Ingat, karena ini adalah kolom pivot dan ini adalah pivotnya, maka di iterasi berikutnya ini kita bagi minus 2 semua, oke? Jelas sendiri yang di baris ketiga, ini kita bagi minus 2 semua, makanya di sini menjadi 1/2, min 2 bagi min 2, 1, ini tetap 0, 0, ini dibagi minus 2, minus 1/2, ini juga menjadi 15. Oke, jelas ini yang baris ketiga, Dik? Untuk yang sisanya, di sini kan tadinya adalah, ya, di sini tadinya adalah 0, 1, min 1, diapakan ini supaya menjadi 0? Ditambah berapa? Tambah 1. Tambah 1, Bu. Oke, benar. Jadi, semua di baris S2 kita tambah 1. Satunya dari mana? Ini dari baris ke
baris ketiga. Jadi rumusnya adalah baris kedua ini, yang lama, S2 yang lama, ditambahkan dengan 1 kali baris ketiga yang baru. Kenapa kita berpatokan di ini yang baru? Supaya gampang menghitungnya. Ya, karena di sini sudah 1, jadi gampang. Jadi kita tambahkan saja. Karena ini kali 1 berarti min 1 tambah 1/2, itu dapat min 1/2, min 1 tambah 1, 0, 0 tambah 0, 1 tambah 0, 1, dan 0 ditambah min 1/2 dapat minus 1/2. Tadi yang ditanyakan Indra adalah di baris S1, Dik. Iya, Bu. Sama. Di baris S1 ditambah berapa ini supaya jadi 0? Tambah 2. Tambah 1, Bu. 1. Ya. 1, 2. Oke, benar. Jadi kita tambah 1. Jadi karena tambah 1 hanya dikali 1, ini baris ketiga yang pivot baru. Jadi tambahkan saja minus 3, mudah-mudahan bisa dilihat. Ibu tandai dulu supaya kelihatan yang mana kita tambahkan ini. Ya, jadi berikutnya yang kita tambahkan ini. Ini minus, ini baris ini kita tambahkan dengan baris yang ke ini nih. Selalu ini yang pivot. Ditambahkan dari pivot ini. Jadi yang pivot kita kali 1 saja karena kita hanya butuh 1 untuk menambahkan ini. Jadi tambahkan ini minus 3 tambah 1/2 itu minus 11/5. Tunggu dulu, Ibu cek dulu nah. Oke, jadi kalau misalkan tunggu. Oke, Ibu ulangi minus 3 ditambah 1/2. Ini berapa jadinya? Seharusnya minus kan 15. 6, Dik. Minus 6. Minus 6/2 ditambah 1/2. Ibu cek dulu nah. Kalau yang lain sudah benar, Dik? Ya, intinya ini yang kita tambahkan. Minus 1 tambah 1 ini sudah jadi 0. Minus 3 ditambah 1/2. Berapa jadinya? Minus 2,5 ya? Minus 2,5. Ini 2, berapa ini? Ada kesalahan di sini ya? Ibu cek dulu yang lain. 0 tambah min 1/2 benar. 0. 1 tambah 0 menghasilkan 1. Min 1 tambah 1 menghasilkan 0. Kita cek dulu nih. Ini sudah benar ini? Minus 11/5. Berapa minus 3? Kita tambahkan 1/2. Sudah benar minus 3 di X1-nya. Oke, minus 3 ditambah 1/2 itu menghasilkan Minus Min 2,5, Bu. ya min 2,5, Dik. Iya, Bu. Kalau dijadikan pecahan biasa, oh, seharusnya minus 2/1/2, Dik. Ini ya, bisa kita pakai minus 5/2. Ibu cek dulu ini atau ke tulisan dulu. Ini kalau kita misalkan pakai minus 5/2, ini kan 2,5. Oke, coba nanti kita ganti dulu di sini. Misalkan minus 5/2. Tidak kelihatan nih. Oke. Ibu tulis ulang kembali. Minus 5/2. Hapus, Dik. Ya, kita coba ganti dulu. Ya, yang jelas itu tadi rumusnya, kalau ada salah, berarti itu di perhitungannya. Kalau ya, yang jelas itu rumusnya yang kita gunakan tadi adalah minus 3 ditambahkan dengan ini,
minus 3 kita tambahkan dengan 1/2, minus 5/2. Kita coba cek, kalau misalkan di sini adalah minus 5/2, kita bagi dengan min 3 dibagi minus 5/2, berapa jadi ya? Itu dapat 6/5 ya. Ya, tapi dia kita mau cek apakah di sini tetap yang menjadi kolom pivotnya. Minus 3. Ibu cek dulu yang di atas. Ini kan ditambah 2. Berarti minus 4. Oh. Ya, ini semua baris ini kita kalikan dengan 2 kalinya ini. Oke, 2 kali 1, 2. Ya, makanya ini dikali 2, maka dapat min 1. Ini kita kali 2, itu dapat 1. Minus 4 tambah 1 jadi minus 3. Ini sudah benar. Tinggal ini yang kita cek. Yang di sini tadi. Ya. Jadi rumusnya itu adalah minus 3. Kita tambahkan dengan 1/2. Benar tadi, Dik? Ini akan dapat minus 5/2. Oke. Minus 5/2. Adapun untuk mendapatkan rasio, ini kita bagi. Minus 3 dibagi minus 5/2. Ya, pokoknya ini rumus yang kita gunakan. Ada yang tahu berapa jadinya kalau minus 3 dibagi minus 5/2? Ini kan jadinya 3 kali 2/5 ya. Itu akan dapat 6/5. Ya, jadi nanti ya, ini harusnya diperbaiki di sini. Oke, nanti bahkan coba perbaiki dulu karena sebenarnya Ibu sudah kirimkan, tapi nanti perbaiki dulu sebelum kirim ulang yang ada di deep learning. Oke, bagus tadi sudah ditanyakan. Ya. Jadi kalau kita tetap gunakan di sini 6/5 itu kebetulan sama. Ini tetap lebih kecil dari 2. Maka tetap ini yang menjadi kolom pivotnya. Oke, yang lain ada lagi mau ditanyakan? Bisa dipahami nih, Dek? Karena kita hanya jelaskan mengenai simplex dengan metode dual. Oke. Yang jelas langkah-langkahnya itu sudah benar seperti tadi, tinggal diperbaiki nih angkanya. Jadi ini tetap menjadi kolom pivot. Kita cek angka berikutnya. Oke, tidak ada pengaruhnya, Adik, karena ini angkanya sama. Oke, sekarang kalau tidak ada pertanyaan, ini sebenarnya ada kasus tertentu ya dalam simplex. Ini contoh ada degenerasi, di mana degenerasi itu ketika di nilai kanannya atau di solusinya muncul angka 0 pada kolom solusi. Ya, maka itu akan diistilahkan dengan degenerasi. Adapun kalau di nilai Z-nya ada yang bernilai 0, baik di nilai X1 maupun X2, ya maka itu kita istilahkan dengan optimum relatif. Dan yang ketiga, pemecahan tidak dibatasi. Ya, kalau ada kasus nanti kalian dapatkan seperti ini, pemecahan tidak dibatasi itu artinya dia punya banyak solusi. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan berikan tugas. Ini kalian kerja saja dulu di POM. Ya, kalian boleh kerja di POM dan silahkan tentukan hasilnya. Yang perlu kalian tambahkan, jadi itu harus ada tambahan. Silahkan ditulis tangan, karena Ibu mau kalian memberikan catatan di situ. Jadi meskipun kalian kerja di POM dengan tampilannya ada di POM, boleh. Mau kerja dengan cara yang tadi, kalau di POM itu ada dual, ada di situ pilihan dual, itu yang kalian pilih. Meskipun ada di situ dual, tetap yang harus kalian tentukan adalah yang mana merupakan
living, yang pertama adalah living variable dan entering variable, atau dengan kata lain baris dan kolom pivotnya. Yang kedua, di kesimpulan yang perlu kalian tentukan, ini harus ada di kesimpulan. Ini kan ada semuanya 2 variabel, berarti nanti X1-nya, X2, dan Z minimumnya berapa? Karena ini kan Z min. Oke, itu yang perlu kalian tentukan. Adapun untuk yang dikerjakan, dan tugaskan, untuk yang nomor 1, itu adalah stambuk ganjil. Kemudian yang nomor 2 adalah stambuk genap. Jadi ditulis tangan, jangan hanya print atau hanya kirim screenshot dari yang ada di form. Ada yang mau ditanyakan di sini? Kalau tidak ada yang tanyakan, minta tolong dulu, siapa yang ketua kelasnya, Senaldi, minta tolong di screenshot dan dikirimkan di grup. Supaya Bu, dikirim juga screenshot dari POM-nya, Bu? Tidak harus, karena Ibu hanya mau lihat kalian tulis tangannya saja, supaya kalian bisa paham, oh ini langkah-langkah yang ada di dalam POM. Boleh kerja secara POM, makanya kemarin Ibu ajarkan ada 2 jenis atau bentuk dari simplex. Boleh juga kerjakan dengan cara yang dijelaskan tadi. Oke, bisa dipahami nih?